قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan bahas lanjutan dari kitab Umdatul Fiqh dari kewajiban dari masalah salat, dan kita fokuskan di pembahasan tentang aqil baligh. Apa makna dari aqil baligh dan seperti apa itu, serta rincian aqil baligh berkaitan dengan salat. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah, "Fas-salawatul khamsu wajibatun ala kulli muslimin aqilin balighin illa al-haidha wan nufasa." Salat 5 waktu itu wajib ditunaikan atas setiap muslim yang memiliki sifat aqil dan baligh. Muslim ini aqil dan baligh, berakal dan baligh, kecuali perempuan yang haid dan nufasa, dan perempuan yang nifas itu tidak wajib. Nah, muslim yang aqil dan baligh, kita fokus di sini 2 term ini, yaitu aqil dan baligh. Kalau term aqil yaitu yang berakal. Kalau baligh itu makna asli baligh yaitu yang sudah sampai, yang sampai. Ya, jadi baligh maknanya sampai. Makanya tabligh itu menyampaikan. Muballigh itu penyampai. Jadi muballigh, dai, muballigh itu yang menyampaikan ilmu. Itu muballigh. Kemudian kitab namanya Bulughul Maram, artinya sampai ke tujuan. Ada juga sektarian namanya jamaah tabligh, itu jemaah yang biasanya menyampaikan tausiah, ajaran, seruan, itu jamaah tabligh namanya. Itu secara bahasa, makna bahasanya. Baik, jadi aqil baligh itu yang akan kita sampaikan saat ini insyaallah. Aqil berarti orang yang berakal, dan akal itu adalah manatut taklif, yaitu sebagai sumber dan penyebab seseorang itu dibebani urusan agama sehingga berefek pada dosa atau pahala. Ya, jadi orang yang enggak berakal atau tidak sempurna akalnya itu tidak dibebani dengan pembebanan syariat. Jadi orang yang ghairul aqil, orang yang tidak berakal atau kurang akalnya, itu tidak wajib salat. Tidak wajib salat. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya yang mengindikasikan itu, di antaranya rufi'al qalamu an ats-tsalath, angkat pena catatan amal atau tidak dicatat amal untuk 3 macam orang, anin naim hatta yastayqiz, yaitu orang yang sedang tidur sampai dia bangun, itu tidak dibebankan kewajiban saat tidurnya. Wa anis sabi hatta yahtalim, dan juga orang yang atau anak kecil yang belum baligh tentunya sampai dia baligh baru dicatat amalnya. Wa anil majnun hatta yaqil, dan juga dari orang yang majnun, tidak berakal, ya gila, sampai dia berakal baru dicatat untuknya amalan. Ini aqil. Taib, jadi orang yang sedang tidur itu tidak dicatat amal dia, dan apa yang dia lakukan saat tidurnya itu dari keburukan terutama itu tidak dihukumi dosa selama memang tidur, seperti ngelindur, ngigo, kemudian berkata kasar, berkata jorok misalnya, itu tidak dibebani dosa, tidak kena dosa.
atau dia sedang tidur dan kemudian dia ngelindur atau ngigo dan memecahkan kaca tetangga misalnya dengan ngigonya itu, maka itu tidak dibebani dosa, tapi wajib ada dhaman. Tidak ada kena dosa tapi wajib ada dhaman. Dhaman itu jaminan gantinya, ya gitu, harus. Anak kecil yang belum berakal dan belum balik atau belum sempurna akalnya dan belum balik itu tidak diwajibkan atas mereka sholat, tidak. Yang diwajibkan apa? Ya orang tuanya yang udah balik, yang udah tua, ya harus sholat. Nabi SAW memerintahkan juga agar orang tua memerintahkan anaknya ketika sudah berusia 7 tahun untuk sholat. Jadi kewajiban orang tua nyuruh anaknya untuk sholat. Kemudian orang yang majnun juga tidak diwajibkan sholat saat majnunnya dia. Taib. Jadi akal ini penting sekali. Akal ini penting sekali untuk membedakan antara orang yang terkena dosa atau tidak, dapat pahala atau tidak. Hanya sebagian ulama berpandangan bahwasanya anak kecil walaupun belum sempurna akalnya ketika dia sudah usia tamyiz, yaitu 7 tahunan kisaran itu, walaupun belum balik, tapi ketika dia berbuat baik, beramal soleh, maka anak kecil ini tetap dapat pahala dari Allah. Ini menurut sebagian ulama. Adapun kalau anak kecil ini berbuat dosa, maka tidak mendapatkan dosa. Ya, itu menurut pandangan sebagian ulama. Taib. Ada beberapa hal tentang sobi, tentang anak kecil ataupun tentang orang yang kurang berakal dan tidak berakal. Beberapa poin berkaitan dengan sholat. Dikatakan dalam kitab Wablul Ghamamah, dalam penjelasan terhadap Umdatul Fiqh ini, jika datang anak kecil yang dia tidak wajib sholat di masjid, tidak wajib sholat bahkan, datang anak kecil ke masjid, apakah boleh kita mencegah anak kecil datang ke masjid? Jawabannya pada asalnya adalah tidak boleh mencegah anak kecil ke masjid, melainkan yang dicegah apa? Sikapnya, main-mainnya, berisiknya, ya, ganggunya dia, itu yang dicegah. Sehingga merupakan kewajiban atas walinya. Wali di sini mencakup orang tua, atau kalau tidak ada orang tua mungkin perwakilannya. Kewajiban walinya, kewajiban orang tuanya terutama, untuk menjadikan anak ini tertib atau beradab di masjid. Ya, itu wajib. Jadi melarang anak kecil untuk ke masjid itu enggak boleh. Melainkan yang dilarang adalah main-mainnya, ganggunya, itu yang dilarang. Dan merupakan kewajiban atas walinya, yaitu bapaknya, orang tuanya, untuk mendidik anak ini supaya tidak berlaku seperti itu di masjid. Ya. Dan ini bisa menjadi dosa juga. Memang anak kecil, namanya anak kecil, ganggu, berisik, itu mereka enggak dapat dosa, karena mereka belum sempurna akalnya dan belum balik. Tapi yang dosa siapa? Orang tuanya. Kalau emang itu mengganggu, yang dosa orang tuanya. Tapi kan orang tuanya enggak tahu kalau diganggu, justru karena enggak mau tahu itulah jadi dosa. Jadi udah bapaknya enggak mau sholat di masjid, terus dia ngirim anaknya ke masjid buat gangguin orang pada sholat. Ajib orang ini, bapak yang ajaib. Ya, dianya enggak sholat di masjid, bahkan bapaknya enggak sholat bahkan. Tapi anaknya suruh sholat, kamu nak sholat. Enggak ada contoh dari bapaknya untuk sholat yang benar. Enggak ada contoh dari bapaknya untuk bagaimana bersikap proper di masjid. Akhirnya anak ini begajulan di masjid, lari tunggang langgang sana kemari, berisik, bercanda, nginjek kaki temannya, jitak kepala temannya, godain temannya pas lagi sholat, jemaah terganggu. Siapa yang bersalah di sini? Apakah anak itu? Anak ini memang salah, tetapi bukan salah secara asalnya, yaitu asalnya berkaitan dengan apa? Orang tuanya enggak mendidik. Orang tuanya nyuruh supaya anak ini sholat di masjid biar jadi anak yang benar. Tapi justru ini anak enggak benar di masjid. Orang tua enggak sholat di masjid, tapi ngirim anak supaya ganggu jemaah. Walaupun itu enggak ada niatan ganggu jemaah, tapi itulah realitanya jemaah. Rata-rata anak-anak yang betul-betul di masjid itu gangguin jemaah itu rata-rata mereka yang ke masjid pasti enggak dibarengi dengan orang tuanya. Antum bisa survei sendiri jemaah. Ya.
Dan ini kalau misalnya kita ngerasa sebagai orang tua yang anaknya seperti ini, harusnya sadar. Jangan cuma nyuruh anak supaya ke masjid sendirinya, malah enggak ke masjid. Subhanallah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun? Apakah kalian memerintahkan orang-orang untuk kebaikan, tapi kalian justru lupa akan diri kalian sendiri? Nyuruh anak-anak, ayo ke masjid nak, ke masjid biar jadi orang benar, tapi sendirinya enggak mau ke masjid. Ya, apakah kalian tidak memikirkan? Gitu kata Allah Azza wa Jalla. Hati-hati sini, wajib atas orang tuanya atau walinya atau penanggung jawabnya untuk menertibkan anak-anaknya di masjid. Karena anak-anak ini memang naturalnya mereka akan bercanda kalau tidak ada penjaganya, tidak ada walinya, tidak ada bapaknya mengaturnya. Ya. Taib. Kemudian bagaimana peran DKM atau jemaah misalnya mendapati anak-anak ini bercanda ke masjid? Apakah dilarang untuk ke masjid? Maka hendaknya bagi ketua DKM atau siapapun yang punya keberanian dan punya ilmu untuk mengajak warga atau mungkin bertemu face to face kepada orang tua dari anak-anak ini supaya menertibkan anak-anak mereka. Dan kalau memang orang-orang tuanya tidak peduli atau mungkin orang tua terlalu sibuk, maka ada dua pilihan, minta izin, DKM lah yang akan mengatur mereka nanti, atau kalau bisa atur dulu di rumah, baru ketika mereka sudah baik attitude-nya di masjid, baru silahkan ke masjid. Makanya sebagian dari masjid itu ada klausul mohon maaf jika anak-anak belum bisa ditertibkan dan masih mengganggu, mohon kiranya sholat dulu di rumah agar mencegah madarat yang lebih besar, ya gitu. Jadi ini hal yang sebagian dari orang itu punya pandangan yang lain, yaitu bahwasanya nggak apa-apa, yang penting anak-anak ke masjid. Ya, akhi antum nggak merasa terganggu kah dengan bisingnya anak-anak ini? Oh enggak, wajar, maklum, namanya juga anak-anak. Lah ini yang kita pertanyakan. Luar biasa, apakah semua jemaah itu seperti Anda yang bisa fokus sholat dengan bisingnya anak-anak? Tapi ternyata tidak semuanya, malah banyak yang sebenarnya merasa terganggu. Atau jangan-jangan sebenarnya sholat Anda pun kosong sehingga mau bising apapun ya nggak berbekas. Tapi orang yang sedang khusyuk itu banyak yang memerlukan sterilnya kondisi dan keadaan. Tidak ada suara yang bising sehingga bisa lebih fokus. Kan jemaah sekalian rahimakumullah, bagi yang punya anak maka bertanggung jawablah. Betul, tanggung jawab kita di akhirat yaitu membawa anak-anak ke masjid atau mengajak anak-anak ke masjid, nyuruh anak-anak ke masjid. Tetapi ada juga tanggung jawab lain secara sosial, dan ini berkaitan dengan sholatnya orang lain. Berkaitan dengan sholatnya orang lain. Supaya tidak terganggu tanpa uzur, maka hendaknya anak-anak ditertibkan. Taib. Kemudian poin lainnya, jika anak kecil yang belum baligh atau kurang berakal, ya, jika anak kecil itu masuk ke sebuah shaf, ya, anak kecil ada di sebuah shaf, maka pendapat yang lebih sahih, wallahu alam, dia tidak memutus shaf. Ya, jika anak kecil ada di suatu shaf, maka pendapat yang lebih sahih adalah dia tidak memutus shaf. Apa maksudnya? Begini, kan kadang-kadang gini, kalau misalnya anak kecil dia berusia 7 tahun ke atas, sudah bisa sholat dengan baik, maka ketika masuk ke shaf, maka dia dikondisikan seperti orang dewasa. Ya, ini sholatnya sah. Berarti mu'tabar, terhitung, dianggap ini orang yang sedang sholat, sehingga shafnya oke, tidak terputus. Tapi masalahnya sekarang adalah di permasalahan sobi, anak kecil yang belum baligh dan belum usia tamyiz. Artinya dia belum ngerti sholat, belum ngerti baik dan buruk, ya. Sehingga kalau dia sholat pun sebenarnya sholatnya nggak sah, gitu loh. Sehingga kalau dia pun sholatnya nggak sah. Ini menjadi permasalahan atau perbedaan pendapat di antara ulama. Satu, ulama pertama mengatakan bahwasanya
ini anak kalau ditaruh di tengah-tengah shaf maka memutuskan shaf, karena keberadaannya itu ibarat ketiadaannya. Keberadaannya ibarat ketiadaannya. Adanya anak ini kalau sholat, karena dia belum usia tamyiz, belum ngerti tata cara sholat, akalnya masih jauh untuk bisa sholat, dan juga belum bisa mengerti baik dan buruk, masih suka joget-joget sendiri misalnya, ini kan seperti orang gak sholat. Maka ibaratnya sama seperti Anda menaruh tas di samping Anda dan memberikan jeda antara kaki Anda dengan kaki jemaah lain sekitar 1 hasta atau lebih. Maka ini sama dengan memutuskan shaf, gitu kata ulama pertama. Ya emang begitu. Kalau misalnya kita nih sholat Allahu Akbar, kemudian berjamaah, kita naruh di samping kita kursi ini misalnya, meja ini misalnya, atau mungkin tas yang mana itu ada jeda kosong, space 1 hasta terus segini misalnya. Ini kan sebenarnya merenggangkan shaf dan memutusnya sebenarnya keberadaan eksistensi barang ini. Maka jangan ditaruh di samping antara diri kita dengan jemaah lain. Ya, ini benar. Cuma ini dikiaskanlah anak ini yang belum bisa sholat dan belum usia tamyiz, masih 5 tahun, 4 tahun. Ini dikiaskan seperti barang ini karena keberadaannya itu seperti ketiadaannya, yaitu keberadaan anak ini sama seperti keberadaan benda yang tidak sah sholatnya. Maka ulama pertama mengatakan anak kecil yang ada di tengah-tengah shaf, maka itu sama dengan memutuskan shaf, dan itu tidak boleh misalnya kayak gitu. Makanya sebagian dari orang berpandangan bahwasanya anak-anak kecil itu dikasih shaf sendiri aja di belakang. Tapi ini problematik. Kalau misalnya dewasa di depan 3 shaf dewasa semua, terus anak-anak kecil ada 1 shaf paling belakang dulu, ujung paling belakang, ngumpul semua. Kira-kira yang bercanda anak-anak kecil atau orang dewasa 3 shaf? Ayo sob, antum mau jawab apa? Ayo, anak pengen ngelatih akal antum sekarang. Jangan nggak berakal juga nih kayak anak-anak. Kira-kira yang bercanda anak kecil bareng-bareng itu atau orang dewasa 3 shaf? Pasti anak kecil yang bareng-bareng itu. Ya. Tapi sebagian mereka berpandangan bahwa kalau anak kecil ini taruh di shaf-shaf orang dewasa, ini bisa mutusin shaf. Ini pendapatnya. Konsekuensi dari pendapat ini. Ya. Makanya mereka memilih ya udah anak kecil ditaruh di pojok sana belakang, 10 anak, 20 anak. Ya itulah makin mungkinan jadinya. Jadi seperti si malakama, serba salah. Nyuruh anak pada pulang semua enggak boleh ke masjid, itu salah. Tapi membiarkan anak-anak rame juga salah. Kalau misalnya taruh di antara shaf-shaf juga salah karena dianggap apa? Memutus shaf. Kalau dipisahin jadi 1 shaf sendiri di belakang, makin salah lagi itu. Malah mereka makin senang, alhamdulillah kita dikumpulin. Emang ini yang kita cari, gitu kata anak-anak. Itu pendapat pertama ya kalau kita pakai. Pendapat yang kedua dan ini lebih sahih, wallahu alam, bahwasanya itu tidak memutus shaf. Itu pendapat yang lebih sahih. Itu tidak memutus shaf. Jadi keberadaan anak kecil walaupun usia belum tamyiz tidak memutus shaf, namun lebih afdal jika memang itu anak kecil tidak bisa diatur, itu jangan dibawa ke masjid gitu loh. Ada anak-anak kecil yang belum usia tamyiz, dia usia 5 tahun, 6 tahun, tapi dia bisa stay di tempat. Dia bisa stay di tempat. Maka ini enggak masalah. Masalahnya kan sebagian dari anak-anak kecil yang usia belum tamyiz, 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, itu enggak bisa diam di satu tempat. Antum taruh di samping di antara jemaah gitu. Allahu Akbar nih. Dia memang nengok-nengok. Kadang-kadang dia apa? Pergi kemana gitu. Akhirnya yang sholat yang terganggu siapa? Bukan antum saja. Orang-orang terganggu. Dia ngelewatin shaf orang-orang, dia jalan semaunya dia. Antum juga kepikiran nih anak kemana nih. Ini kesalahan sebagian orang tua nih, yang membawa anak-anak yang belum bisa dikondisikan di shafnya. Kemudian bukannya dia tenang sholatnya, malah justru kepikiran anaknya. Maka berarti belum waktunya untuk dibawa gitu. Belum waktunya untuk dibawa. Jangan maksain anak untuk dibawa yang belum bisa bersikap baik di masjid gitu. Baik, kemudian faedah berikutnya berkaitan dengan shaf dan anak kecil, bahwasanya jika ada anak kecil telah mendahului orang dewasa di suatu spot di masjid, di suatu shaf di masjid, shaf pertama misalnya atau shaf di depan antum, maka anak kecil itu lebih berhak untuk menempati spot tersebut.
lebih berhak untuk menempati spot tersebut dibandingkan antum, walaupun antum syekh, walaupun antum mungkin kalau memang antum adalah syekh atau ulama atau yang dipandang masyarakat, atau memang itu spot itu krusial atau penting buat orang-orang yang dipentingkan masyarakat, mungkin sebaiknya memang dialihkan ke antum ya, karena antum punya sya'an, punya urusan di situ, punya nama juga, dan orang-orang itu memiliki pandangan ke antum sebagai orang yang sentral. Tetapi pada umumnya tidak seperti itu. Kalau ini anak memang ada di saf pertama, maka orang tua manapun tidak boleh untuk mencabut anak itu dari saf pertama dan mengalihkannya ke saf berikutnya dengan alasan lu masih kecil, nggak pantas. Sebagian orang tua yang nggak pantas di saf pertama. Ada beberapa orang tua nggak pantas di saf pertama. Ada yang suka bercanda sama orang tua lainnya, ada tuh. Tapi udah tua banget, udah bangkotan, tapi masih aja kayak bocil. Ya. Sebelum sholat injek-injekan dulu itu ada. Wallahi saya pernah ngeliat kayak gini. Tapi udah meninggal rata-rata orangnya, gitu loh. Bukan karena saya doain sampai meninggal, emang udah tua. Ketika itu saya ngeliat sendiri. Setiap habis sholat ada orang tua kayak gitu. Bukan di daerah sini. Ada Jakarta Selatan juga, tapi daerah saya dulu waktu itu. Ya imam, udah Allahu Akbar, dia masih suka nyolek temen yang di sampingnya plok gitu. Belum sholat memang, tapi kayak gini. Kita yang belakang lihat, ya udah tua kayak gitu. Ini mungkin dari kecilnya dibiarin kayak gitu, jadi sampai ke bawah sampai tua. Ini yang kayak gini malah lebih tidak deserve, lebih tidak berhak untuk di saf pertama. Jadi bad sample, ya. Nah kalau ini anak kecil, dia di saf pertama dan kita tahu ini anak nggak bakal ganggu, nggak bakal pergi kemana-mana, dia bagus, itu nggak boleh kita cabut dia. Nah kamu masih kecil, di belakang aja. Nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Dia berhak untuk dapat seperti itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan walaupun sampai di belakang imam. Sebagian ulama mengatakan walaupun sampai di belakang imam, maka kalau itu anak memang sudah di situ, maka nggak boleh kita untuk cabutin dia ke tempat lain atau geser atau apa. Tapi wallahu alam, lebih afdol memang sebaiknya jangan di situ. Kalau anak kecil yang memang belum bisa menggantikan peran imam kelak, kalau bisa digeser. Karena apa? Karena khawatirnya imam nanti batal, ya. Atau mungkin imam salah baca. Itu kan yang paling berhak untuk menggantikan dan membentuli bacaan siapa? Di belakangnya, gitu. Itu yang paling berhak. Maka kalau anak ini belum bisa, ya jangan. Ya udah kasih atau geser sedikit aja supaya ditempati oleh yang mampu nanti untuk menggantikan imam kalau imam batal, atau meralat bacaan kalau imam salah bacaannya. Oke, jadi seperti itu. Jadi jangan dialihkan, kecuali kata sebagian ulama, kecuali kalau yang mengalihkan adalah orang tuanya atau ustadznya, gurunya. Ya, karena ini dalam rangka pendidikan atau dengan manzilah seperti manzilah orang tua, sederajat dengan orang tua. Tapi seorang lain yang nggak ada peran atau memang bukan pengurus atau bagaimana, sebaiknya jangan dipindahin itu anak. Tapi kemudian faedah berikutnya berkaitan dengan akal dan juga soft atau salat, berkaitan dengan salat dan akal. Orang majnun, jika datang majnun itu orang gila. Orang gila ini kan derajatnya beda-beda. Ada yang gila, ya gila banget gila ya gitu. Ya ada yang setengah konslet ya gitu. Ada yang agak 50-50 ya. Itu beda-beda derajatnya. Ada yang autis, ada yang semisal dan seterusnya. Jika datang ke masjid maka tidak boleh dikeluarin. Kecuali kalau memang itu orang gila ini atau majnun ini mengganggu kaum muslimin, memberi keributan di masjid atau menyibukkan kaum muslimin dengan suaranya, dengan gerakannya, atau dengan polusi yang dia keluarkan. Ya, polusi di sini bisa polusi dari tubuh atau polusi dari sampah yang mungkin dia habis makan dan seterusnya. Ini kalau seperti ini boleh dikeluarkan dari masjid, boleh. Jadi orang yang seperti ini kan beda-beda. Orang yang semi gila atau gila dan semisalnya itu beda-beda. Ada yang memang mengganggu dengan suaranya. Kadang mengganggu imam. Jadi imam lagi baca salat ya, maghrib, isya atau subuh. Kalau antum pernah misal jadi imam ya di salat jahriyah itu,
ada suara orang ngobrol itu bikin mengganggu bacaan kita loh. Kadang nggak konsen dan kadang emosi jadinya. Ya. Nah ini misal imam lagi baca surat apa, terus ada di antara makmum orang gila yang dia bikin suara gitu. Itu memang kesel imamnya. Sehingga kadang lupa bacaannya dan bahkan kayak pengen marahin siapa sini orang gitu. Nah ini boleh dikeluarkan yang seperti atau setelah sholat itu diberikan blacklist atau warning, kamu nggak boleh lagi sini. Itu boleh, seperti itu boleh. Ya. Atau memberikan polusi, misalnya ini orang gila ini setiap ke masjid selalu kentut gitu misalnya. Selalu mewariskan kentut, ya misalnya. Setiap sholat pasti kentut dan dia berbangga dengannya gitu. Atau dia memberikan polusi seperti kotoran di tubuhnya, dipeper-peperin dan memberikan najis di situ. Nah, ini baru boleh, bahkan wajib untuk dikeluarkan atau tidak boleh di blacklist, nggak boleh ke masjid. Ya. Taib. Kemudian faedah lainnya berkaitan dengan akal dan juga salat atau masjid. Orang yang akalnya itu berkurang atau menghilang karena pingsan, maka para ulama berbeda pendapat mengenai wajibnya dia untuk mengqadha salat atau tidak wajib. Itu beda pendapat dari ulama. Jadi ada orang pingsan kan akalnya itu tidak normal jadinya. Jadi pingsan sehingga akalnya seperti non aktif. Bedakan dengan tidur, ya. Bedakan dengan tidur. Tidur itu masih ada sedikit aktivitas akal loh kalau tidur itu. Taib, ini orang pingsan. Dan pingsan ini katanya berarti akalnya itu benar-benar saya kayak non aktif dan sebagian kesurupan juga seperti ini. Sebagian kesurupan itu dikiaskan dengan pingsan. Apakah orang seperti ini yang pingsan itu wajib sholat atau enggak? Jadi kasusnya beda-beda ya, tergantung waktunya. Ini kalau misalnya dia pingsan antara dia belum sholat zuhur, terus dia pingsan jam 1 siang, siumannya sadarnya jam 4 sore, udah lewat waktu zuhur. Pertanyaannya kalau ini wajib sholat zuhur nggak? Kalau zuhur wajib nggak? Dia belum sholat zuhur sampai sekarang belum sholat zuhur nih. Kemudian dia pingsan jam 1 siang. Dalam keadaan belum sholat zuhur, terus bangun siuman dan sadar jam 4 atau jam 5 sore. Pertanyaannya, dia wajib qadha sholat zuhur atau tidak? Wajib. Oke, wajib. Karena apa? Karena dia sudah ada di waktu zuhur pas normal akalnya, tapi dia belum sholat, maka dia berhutang sholat. Oke. Taib. Kemudian kalau misalnya dia pingsan sebelum zuhur dan baru sadar jam 5 sore. Disinilah yang menjadi khilafiyah, perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah dia wajib untuk mengqadha salat zuhur atau tidak? Nah, maka pendapat pertama, seseorang yang pingsan tidak lebih dari 3 hari, seseorang yang pingsan tidak lebih dari 3 hari, maka wajib qadha. Ya, maka wajib qadha. Namun seseorang yang pingsan lebih dari 3 hari, maka lebih 3 hari, Pak, tidak wajib, maka tidak wajib qadha. Gimana, bisa dipahami enggak? Tapi mau disimpulkan gini, yang paling sahihnya adalah bahwasanya seseorang jika dia pingsan dan melewati waktu sholat, pada asalnya apa? Pada asalnya apa, Pak? Tidak wajib qadha, itu yang sahih. Itu yang sahih. Karena ada pendapatnya, gini. Pendapat pertama, kalau dia pingsannya ya tidak lebih dari 3 hari, pingsan tidak lebih dari 3 hari. Jadi sehari atau 2 hari, ya.
sehari pingsan full misalnya, itu wajib qada. Itu pendapat pertama. Adapun kalau pingsannya lebih dari 3 hari, kan pingsan masih bisa napas Pak. Pingsan lebih dari 3 hari, maka tidak wajib qada. Paham nggak? Berarti kalau pingsan cuman lewatin waktu zuhur asar, wajib qada nggak? Wajib qada. Tapi kalau ada orang pingsan dengan segala bentuk pingsan, mau di rumah sakit, mau di rumah, mau di mana gitu, lebih dari 3 hari, wajib qada nggak? Enggak. Ini pendapat pertama. Dan itu aja, pendapat itu aja. Itu yang sahih. Ya itu aja, kita ambil itu aja. Gitu ya, jemaah sekalian. Dan ini pendapat Syekh bin Baz. Ya. Ini pendapat Syekh bin Baz. Afwan, bukan itu pendapat yang Anda pilih sebenarnya, bukan. Wallahu a'lam. Kalau yang Anda pilih, afwan, Anda tadi salah, kebalik. Pendapat yang lebih sahih adalah orang yang pingsan dan melewati waktu sholat sama sekali, melewati waktu sholat, misalnya pingsan jam 11, bangun atau siuman jam 5, berarti kan melewati waktu sholat zuhur, maka tidak wajib qada. Itu yang lebih sahih. Itu yang lebih sahih. Pokoknya pingsan kalau komplit melewati, kalau komplit pingsan di waktu sholat secara komplit, maka dia tidak wajib sholat saat itu, dia tidak wajib qada. Kalau dia pingsan dari sebelum maghrib, dia udah sholat asar, sebelum maghrib dia pingsan, baru siuman besok jam 8 pagi, baru siuman besok jam 8 pagi, dia pingsan, maka apakah wajib sholat maghrib, isya dan subuh di qada? Wajib tidak? Jawabannya sebenarnya tidak wajib. Ighma atau pingsan ini kehilangan kesadaran, akalnya itu dinonaktifkan. Begitu. Dikiaskan dengan apa? Kesurupan yang versi membuat tidak sadarnya orang. Ada kesurupan berderajat Pak, enggak semuanya sama. Ada orang kesurupan setengah sadar atau dia lebih ke sadar tapi ada sisi kesurupannya, itu ada. Ada kayak gitu. Ya. Ada kesadaran. Lebih dominan sadar tapi ada kesurupannya. Ada kayak gitu. Ya. Yang kayak gini bahkan sebagian jin itu bisa menggunakan kesadaran orang ini yang lebih full, yang lebih dominan. Jin masuk tapi belum dominan, tapi jin ini bisa mempengaruhi dan bisa menggunakan fisik atau tubuh orang ini, bahkan untuk WhatsAppan bisa. Gitu. WhatsAppan sama jin bisa, tapi jinnya ke tubuh manusia dulu. Tapi nggak semua jin bisa gitu, dan nggak semua tubuh bisa digituin. Begitu. Ana udah punya pengalaman dalam masalah, bukan ana yang dimasukin, bukan. Ana udah punya pengalaman dalam masalah ini beberapa kali dulu, 10 tahun lalu sekitar itu. Ada versi kesurupan yang kalau kita pancing-pancing, jinnya langsung bisa balas WhatsApp. Tapi lewat tubuh korban. Jin yang ngomong, dengetik gitu. Ya, sampai korbannya juga itu ana yang ngetik tapi bukan ana yang ngetik saat gitu. Bisa ada kayak gitu. Kalau antum nggak percaya boleh kita coba di sini. Nah, ada juga versi lain, yaitu jinnya pengen ngetik tapi nggak bisa. Ngasal, jadinya ngasal. Nah, nggak tahu ini secara scientific versi jin, kok ada jin kayak gini, ada jin kayak ini. Ada nggak bisa bedain kok bisa. Tapi ada yang seperti itu. Ada yang bisa ngetik dengan apa namanya, memanfaatkan tubuh korban dan dia bisa. Ada jin yang nggak bisa memanfaatkan tubuh korban untuk mengetik, nggak tahu. Jin yang pertama mungkin dia udah pengalaman punya atau masuk ke, mungkin udah punya pengalaman dalam masalah pengetikan mungkin, wallahu a'lam. Tapi it happens, itu terjadi berkali-kali, ya berkali-kali terjadi. Makanya kalau misalnya ada orderan Gojek dan semisalnya itu yang aneh-aneh itu, wallahu a'lam itu kemungkinan besar pakai tubuh orang. Pakai tubuh orang. Orderan fiktif jin gitu, pakai tubuh orang.
Ya. Dan belum tentu orangnya yang jadi korban itu, maksudnya yang nyetik itu belum tentu sadar gitu loh. Wallahu alam. Nah, kembali ke yang tadi, orang kalau misalnya kesurupan dan dia kesurupan total sehingga dia enggak sadar betul-betul apa yang terjadi padanya. Itu bisa terjadi pada sebagian orang. Ada beberapa orang yang tervonis gila padahal dia kesurupan. Dan orang ini enggak ngerti apa-apa. Ya mungkin karena dia main khodam, ya atau dia ada masalah sama jin tertentu, atau dia disihir. Maka yang seperti ini tidak wajib sholat. Ini ada sebagian kasus sihir dan santet itu korbannya bisa berhari-hari nggak sadar, dikuasain total oleh jin. Itu ada seperti itu. Ya, maka ini tidak wajib sholat ketika dia lagi kesurupan total. Bahkan sampai tidur aja kesurupan, gitu ada. Dan berhari-hari. Ini trik buat membunuh sebagian korban ya, supaya tubuhnya energinya terkuras oleh jin, stres, dan keluarganya juga stres. Ini salah satu trik untuk membunuh korban dalam masalah santet. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka yang seperti ini karena enggak akalnya itu dihilangkan atau akalnya itu dinonaktifkan dan dikiaskan dengan orang yang pingsan, maka tidak wajib sholat. Dan ketika udah sadar, misal diruqyah terus jinnya pergi itu, sadar, maka apakah dia wajib qadha sholat? Enggak wajib qadha sholat. Enggak perlu qadha sholat karena dia dianggap majnun atau orang yang pingsan. Tapi poin berikutnya, orang yang kehilangan akalnya tapi dengan sebab yang haram dan sengaja, maka ini kata para ulama, dan ini pendapat yang lebih sahih, tetap wajib qadha salat. Misal dia mabuk khamar, kemudian hangover, kemudian dia mungkin na'udzubillah min dzalik ke diskotik ya malam-malam, terus menegak khamar karena stres gitu kan, pengen fly gitu. Akhirnya dia enggak sadarkan diri, pas pulang ke rumah tepar gitu, mabuk, hilang akalnya, dan bangun-bangun ya dia udah di waktu subuh atau bahkan lewat waktu subuh, maka tetap wajib atasnya sholat. Padahal akalnya itu lagi nggak berfungsi, tetap wajib sholat. Dan orang ini kalau sholat pun sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Wajib tapi tidak diterima oleh Allah SWT. Karena itu hukuman untuk orang yang minum khamar 40 hari ke depannya itu tidak diterima sholatnya, tapi tetap wajib. Itu hukuman untuk orang yang minum khamar. Maka hati-hati. Ya begitu juga yang ngelem, terus akalnya itu langsung nonaktif dengan ngelemnya itu dan ekstrim misalnya, atau minum Sprite campur Bodrex nggak tahan dia, atau minum khamar yang apa namanya kok dicampur-campur macam-macam itu, bukan sulingan apa, oplosan, terus mabok tapi nggak mati, maka tetap wajib untuk sholat. Dan kalau dia mati konyol dan bisa dianggap mati meninggalkan sholat juga. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian masalah baligh. Nah, kalau akil tadi berakal wajib sholat. Kalau misalnya baligh dia udah sampai syarat wajibnya sholat, yaitu sampai usia baligh 15 tahun atau sudah ada tanda-tanda kebalighannya, sudah ada tanda-tanda ya. Kalau perempuan seperti keluar darah haid berarti udah baligh, itu pertama kalinya langsung baligh ya. Kalau laki-laki ya bisa juga dengan apa? Mimpi basah. Perempuan juga bisa juga mimpi basah. Jadi tanda-tanda haid laki-laki, tanda-tanda haidnya, tanda-tanda balighnya laki-laki, pertama keluar air mani, mimpi basah. Sampai keluar air mani, kalau enggak keluar air mani belum baligh. Kemudian atau yang kedua, tumbuhnya rambut kemaluan, bulu kemaluan. Kalau belum keluar air mani dan sudah tumbuh bulu kemaluan, udah baligh. Karena enggak semua orang baligh itu karena mimpi basah, beda-beda orang, ya. Gitu. Kalau misalnya rambut kemaluan belum tumbuh, belum pernah mimpi basah, belum pernah keluar air mani, tapi dia
Harus apa dong tanda-tanda baliknya? Harus mencapai 15 tahun. Kalau udah 15 tahun maka walaupun belum tumbuh rambut kemaluan, belum pernah mimpi basah atau keluar air mani, maka dia sudah baligh. Begitu juga dengan perempuan. Kalau belum 15 tahun, belum pernah haid, belum pernah mimpi basah, tapi terus 15 tahun maka dihitung sebagai baligh gitu ya. Jadi 15 tahun udah dipastikan baligh anak 15 tahun. Begitu. Tapi kalau misalnya dia nggak pernah mimpi basah, tapi afwan dia misal onani atau masturbasi, dan dia dapatkan pas lagi onani atau masturbasi itu keluar air mani, maka ini udah baligh walaupun belum pernah mimpi basah. Jadi parameternya adalah inzalul maninya. Parameternya adalah keluar air maninya, bukan mimpi atau tata caranya. Keluar air mani apa enggak? Kalau udah keluar air mani walaupun 10 tahun atau 11 tahun maka dia baligh seperti itu dan dia wajib untuk salat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.